Nah, jadi dalam menentukan revenue recognition ini atau pengakuan pendapatan itu ada juga kaitannya dengan beberapa isu juga. Jadi misalnya ketika ada sales return and allowance, kemudian ada repurchase agreement, itu kira-kira nanti gimana kita mengakuinya gitu kan. Kemudian ada bill and hold, principal agent, consignment. Dari yang semua ini, siapa yang bisa ke-share saya? Kira-kira apa pengertiannya? Ada yang tahu nggak pengertian dari yang berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pastilah ada yang, saya nggak ada yang tahu ya. Apa nih maksudnya? Apa situasi yang terjadi di sini? Kenapa ini menjadi isu lain dalam pengakuan pendapatan? Ini saya coba nih ya. Zakia Lutfi. Ini kan udah ada nih nama-nama di sini, pasti teman-teman pasti familiar lah. Ya nggak? Zakia Lutfi. Ya, Bu. Ya, Zakia, gimana Zakia? Hujan ya di sana? Iya, Bu. Oh iya, saya belum hujan. Saya pikir ini nebak aja. Oh hujan ya. Di mana tinggal Zakia? Di Batam sekarang, Bu. Ya, kira-kira apa nih maksud dari masing-masing situasi ini? Atau salah satunya aja dipilih apa keadaan yang terjadi? Misalnya repurchase agreement itu tentang apa? Gimana? Salah satunya aja, Zakia. Yang sales return and allowances itu ya, Bu. Ya, gimana tuh maksudnya? Itu berarti ada pengembalian pada penjualannya ya, Bu. Ya, jadi Ah, uh, iya gitu, Bu. kira-kira pengembalian itu dideteksi dari awal nggak sama perusahaannya? Di ya mungkin, Dia Bu. membuat perkiraan nggak ya gitu kalau wah ini kayaknya bakal ada ini return nih dari customer. Ada nggak dia punya cadangan gitu untuk mencatat itu? Kira-kira gimana sih? Oke, nggak apa-apa. Yang lain mungkin ada yang tahu nggak selain ini apa istilahnya? Nanti kita bahas satu-satu. Tapi saya pengen tahu dulu sejauh mana teman-teman tahu tentang istilah ini. Kayaknya consignment pasti agak familiar ya, kayak warranties juga pasti familiar juga nih kayaknya. Kaldito, Iya, Bu. gimana Dit? Kalau consignment itu kayak kok barang konsinyasi gitu kan, Bu. Ya, ya. Jadi gimana tuh? Kalau kalau misalnya dititipin gitu produk atau jasanya, si company nggak bisa nge-nargetin berapa yang bakal terjual gitu, Bu, atau revenue yang Ya. bakal didapatkan. Kalau di konsinyasi ini yang punya barang siapa? Yang punya produsen orang yang atau nitip. konsinyurnya. Desainer ya. Jadi yang orang Iya, yang konsinyurnya. Yang menitipkan. Ya, oke. Yang dititipkan di konsinyur. Ya, oke. Makasih ya Dito dan teman-teman semua, Arita juga. Nah, kemudian kita lihat ya masing-masing. Jadi berarti tadi ada kita review dulu sedikit apa aja yang sudah kita dapat tadi. Pertama, teman-teman udah tahu 5 langkah kan dalam pengakuan pendapatan, ya kan? Ada 5 langkah. Kemudian di situ juga kemarin juga sama Bapak udah membahas tentang pengakuan pendapatan yang overtime. Yang untuk jangka panjang udah belum yang jangka panjang? Itu jangka panjang ini kayaknya di appendix ya. Udah belum yang kemarin? Overtime belum ya? Kemudian di sini kita akan masuk kepada skema atau jenis transaksi pengakuan pendapatan. Pertama kita mulai dari right of return. Nah, ini sebenarnya teman-teman pasti sangat familiar dengan ini karena jadi sebenarnya ini mirip ya, bisa dibilang ini kan right of return granted for product yang dimana si customer tuh tidak merasa puas dengan barang yang dia beli gitu kan, ya nggak? Kemudian kalau misalnya akhir tahun itu biasanya perusahaan itu dia memprediksi, jadi misalnya memprediksi 5% diperkirakan pengembalian gitu kan atas produknya gitu. Nah itu misalnya berdasarkan apa ya, berdasarkan tahun sebelumnya lah gitu kan. Kalau selama ini ternyata dari barang yang dia jual itu sekitar 5% tuh ada retur gitu kan.
Nah, jadi misalnya di tahun ini itu benar-benar sudah dikembalikan sama si customer-nya itu 4,5%, maksudnya 4,5% dari yang di 4,5%. Jadi kan tadi kan dia alokasinya sekitar 5% bakal balik lah gitu kan, pasti akan ada dikembalikan nih gitu. Padahal biasanya kan dia menargetkan tadi kan 5%. Nah, sehingga kemungkinan ada beberapa pembeli, jadi kan misalnya dia udah di Desember 31 nih, dia udah mau bikin catatan di akhir tahun gitu kan, laporan keuangannya di akhir tahun, ternyata masih 4,5% balik gitu. Nah, kemungkinan ada beberapa pembeli yang biasa aja nanti di bulan Januari gitu kan, yang mungkin mengembalikan produknya. Nah, itu kita bisa memprediksi itu berdasarkan keyakinan dari yang terjadi dalam waktu dekat. Nah, dalam hal ini misalnya karena perusahaan udah tutup tutup bukunya itu di 31 Desember, maka dia harus membuat cut off. Jadi maksudnya dia kan yakin tadi itu 5% kan. Nah, supaya jadi intinya gini, jadinya dalam hal ini si perusahaan itu dia akan mencatat, ada nggak di sini ya tampilannya ya? Oke. Nanti kita lihat contohnya. Jadi saya masuk ke info awalnya dulu. Jadi kalau misalnya apa kira-kira kenapa perlu ketika misalnya perkiraan returnnya itu 5%, tapi di akhir tahunnya baru 4,5%, tapi kita harus catat nih berdasarkan perkiraan awal yang 5% tadi gitu. Kita harus catat dulu. Itu kira-kira kenapa? Sebenarnya ini juga berguna ketika kita ingin memberitahukan kepada investor bahwa kita memprediksi gitu kan, bahwa kita yakin bahwa akan ada return misalnya di 0,5% lagi. Tadi kan 4,5% ya yang udah jalan. Nah gitu. Kita lihat contohnya ya. Jadi return itu bisa macam-macam kan. Jadi ada yang nih company returning the product itu ada beberapa macam. Dibilang ada yang full or partial refund, dibilang kan refund. Kemudian ada credit that can be applied. Jadi maksudnya ini adalah misalnya pengembalian uang atau pengembalian uangnya bisa jadi dipotong dari piutang yang misalnya belum dibayarkan gitu kan. Kemudian another product in exchange berarti maksudnya returning ini juga ada berkaitan dengan apa di sini? Another product in exchange ini maksudnya apa? Produknya diganti ya kan? Ya nggak kan banyak return ada yang misalnya dia balikin barang terus minta balikin duit gitu kan. Kemudian ada juga yang ya udah ganti barang baru aja gitu kan, ada juga yang kayak gitu ya.